Friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ini ada berita yang luar biasa ini. Dari mana, Min? Ya, dari Universitas Harvard ya, Amerika Serikat ya. Yang respondennya nggak kaleng-kaleng, melibatkan 220.000 ya responden di seluruh belahan bumi, melibatkan 22 negara dan 6 benua. Wow, luar biasa. Ini survei ini menyebutkan Indonesia ini disebut-sebut sebagai negara paling berkembang oleh survei Harvard, mengalahkan Inggris dan Israel. Jadi mereka yang survei loh, bukan kita yang mengklaim. Beda. Kalau kita yang mengklaim itu namanya besar kepala dong. Ini kan penyajian datanya mereka yang melakukan survei, bukan kita ya. Mari kita bahas. Ente jangan omong-omong, tempeleng sama admin ya. Seperti itu. Nah, ini Indonesia ini disebut sebagai negara paling berkembang ya, berdasarkan survei yang dilakukan Universitas Harvard, Amerika Serikat. Bahkan Indonesia mampu mengalahkan Israel serta negara besar ya, Israel, Inggris ya. Nah, pada penelitian yang disebut studi perkembangan global, survei itu menanyakan tentang kesehatan fisik ya, kebahagiaan, rasa makna, karakter, hubungan, keamanan finansial, dan kesejahteraan spiritual seseorang. Jadi yang poin-poin yang disurvei ya itu tadi. Jadi ente itu disurvei terkait karakter, hubungan orang ke orang, ya kan, kesejahteraan, ya, kebahagiaan. Tadi orang Indonesia itu dipandang orang luar negeri bahagia seperti itu, friend, ya kan. Dan para peneliti menilai faktor-faktor tersebut mampu membentuk ukuran holistik dari kemakmuran ya sebuah negara. Survei ini telah melibatkan lebih dari 200.000 orang di 22 negara dan mencakup 6 benua. Hal itu menjadikan salah satu survei kesejahteraan terbesar di dunia ya. Dan ini bukan omon-omon hanya dikutip dari Kompas saja, tapi dikutip dari Euronews. Rabu tanggal 30 yang lalu, berdasarkan survei tersebut, Indonesia memiliki skor perkembangan tertinggi ya. Admin tampilkan data yang ditampilkan dari Universitas Amerika tersebut, brand, untuk negara-negara urutannya. Itu yang pertama ada Indonesia dengan poin 8,10, ada Israel 7,87, kemudian Filipina, disusul Filipina ya dengan bahagia ya kan. Malaysia nggak ada ini, brand, sampai skor di 5,89 ini nggak ada Malaysia ya. Malaysia ini ya, sorry ya, nggak ada nih Malaysia, admin cari-cari. Seperti itu. Malaysia jangan marah ente, biasanya netizennya marah-marah nanti. Ini yang survei Universitas Harvard, ente tanyakan, kenapa negara gua nggak masuk negara yang bahagia berkembang gitu? Nah, tanyain sama universitas di Amerika sana. Bukan admin yang buat data loh ini ya kan. Sedangkan Inggris dan Turki menjadi 3 negara dengan skor terbawah, yang dilanjutkan Jepang di juru kunci. Urutan negara-negara ini tak selalu sesuai dengan yang kami antisipasi, ujar salah satu penulis studi dan peneliti Universitas Harvard, Tyler Van der Wel. Meski negara-negara yang lebih kaya dan maju melaporkan hal-hal yang lebih tinggi seperti keamanan finansial dan juga evaluasi hidup, mereka tak melaporkan hal yang sama tingginya dalam hal makna, hubungan, karakter, prososial, ucapnya seperti itu. Temuan survei dari Universitas Harvard Amerika itu bertentangan dengan laporan kebahagiaan dunia tahunan, di mana negara-negara Eropa cenderung mendominasi posisi teratas. Misalkan Swedia berada di posisi keempat dalam laporan kebahagiaan. Van der Wel mengatakan hal itu bisa terjadi karena laporan untuk perkembangan lebih komprehensif, sedangkan studi kebahagiaan didasarkan bagaimana orang mengevaluasi kehidupan mereka. Begitu Anda memperhitungkan aspek-aspek kesejahteraan lain, daftar benar-benarnya terlihat berbeda. Para peneliti mencatat bahwa kemungkinan sulit membandingkan negara yang secara langsung dalam survei karena perbedaan bahasa, kemudian perbedaan budaya yang membentuk cara orang menanggapi kuesionernya, friend. Seperti itu. Ini luar biasa ya. Masuk dalam kategori orang-orang bahagia. Nah, ente sebagai warga Indonesia, apakah ente sudah hari ini udah merasa bahagia ya kan? Seperti yang dilaporkan Universitas Harvard ini. Kalau belum berarti surveinya abal-abal dong, Min, ya kan? Seperti itu.
Dan usut punya usut, laporan ini juga menjadi bagian dari komunitas agama yang juga melaporkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Demikian temuan peneliti tersebut bahkan menghadiri ketika agama salah selama masa kanak-kanak membantu memprediksi apakah seseorang akan berkembang saat dewasa. Usia juga tampak memainkan peran utama dalam bagaimana orang-orang bernasib. Meskipun trennya berbeda di setiap negara, di Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, kemakmuran meningkat seiring bertambahnya usia, tetapi menurun seiring bertambahnya usia di Polandia dan Tanzania, Bren. Seperti itu. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini menurut survei yang dilakukan Universitas Harvard Amerika Serikat. Ini Indonesia kalahkan Inggris dan Israel menjadi negara yang bahagia, sejahtera gitu ya, Bren. Ya, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apa cukup ketar-ketir? Silahkan baku hantam di kolom komentar.